Perjalanan ini tidak ada yang pernah bicara bahwa menikah itu gampang ternyata gitu. Dan kami juga begitu, kami pasangan baru, kami pikir bagaimana nih dengan tanggung jawab kami yang besar masing-masing, bagaimana gitu. Nggak ada juga yang waktu itu sempat kasih masukan lagi karena selain kami sibuk, kami ini gitu. Jadi ya pembentukannya memang terasa sekali. Kekurangannya ada di saya, ada di Gracia. Jadi ya biasalah pernikahan seperti apa gitu. Belum genap 2 tahun usia pernikahan mereka, rumah tangga David keyboardis Noah dengan Gracia Indri terjang masalah. Polemik ini bermula dari curahan hati David di sosial media terkait polemiknya dengan sang istri dengan menulis komentar, "Masih ingat pulang?" Setelah itu kabar keretakan rumah tangga mereka pun sempat menjadi bola liar. Dan tadi malam David akhirnya angkat bicara. Kepada tim Intens, sang keyboardis mengakui jika pernikahannya dengan Indri memang sedang diguncang masalah. Persoalan ini pula yang membuat mereka memutuskan untuk pisah rumah selama 1 bulan belakangan. Maka inilah curahan hati David terkait polemik rumah tangganya bersama Gracia. Dan memang sedang ada permasalahan ya, semua rumah tangga lah melewati itu. Apalagi kami baru ya menikahnya, masih banyak sekali yang harus introspeksi, masih banyak sekali yang harus dipelajari dari satu sama lain. Apalagi tanggung jawab kami besar juga, masing-masing tulang punggung keluarga gitu. Jadi emang ini satu kapal yang lumayan besar dan penyesuaiannya juga pasti kan ada lagi gitu. Memang kami sedang ada permasalahan ya saya bilang. Tapi kami sedang saling menenangkan diri dan introspeksi masing-masing. Dan udah gitu memang kita ambil waktu untuk setiap orang punya kebutuhan untuk menenangkan diri dalam space-nya dia sendiri gitu. Jadi itu yang lagi kami tempuh, bahwa kami memang sedang tidak tinggal bareng. Bulan. Untuk tujuan yang baik. Aduh, saya nggak bisa bilang. Saya nggak bisa bilang. Yang pasti sih kita lagi saling menenangkan diri aja lah. Gracia, ngobrol sebentar Gracia. Iya. Ya, nanti aku pasti ngomong dadah. Sedikit aja tentang ini doang. Mbak, sedikit, yuk. Tentang kegiatannya aja, Mbak. Ini ya. Mbak, ya. Makasih ya, Mbak. David yang sebelumnya sempat meluapkan kegundahan di sosial media membenarkan jika kegalauan itu bersumber darinya. Lalu apa sebenarnya maksud David menulis sejumlah kalimat terkait persoalannya bersama Gracia di sosial media? Benarkah David sengaja mencurahkan isi hati di dunia maya karena kesulitan berkomunikasi dengan Gracia? Ya, itu akun saya. Saya jarang sih main media sosial. Tapi waktu itu lagi kangen aja sama istri. Jadi waktu itu sempat susah komunikasi, bodohnya saya ya. Saya hanya pikir mungkin dia lagi lihat gitu. Karena saya tahu kalau dia lihat Instagram tuh lama. Kalau saya sih jarang sih buka-buka kayak gitu. Untuk tadinya mau berkomunikasi aja karena kangen aja. Sedang banyak belajar sih tentang hal yang penting yang mungkin sempat kelupaan tapi diingatkan lagi gitu. Saya juga masih berkomunikasi baik sama Indri, lalu kita malah dengan begini ambil hidup sementara terpisah, tapi kita komunikasi lewat telepon, malah komunikasi lebih bagus dibanding sebelumnya. Pasti nanti ada solusinya gimana. Kita lagi pikirkan solusi yang paling baik bagaimana. Setiap rumah tangga sudah pasti punya masalah berbeda. Tapi ketika masalah ini telah melebar kemana-mana, hingga David dan Gracia memilih pisah rumah untuk menenangkan diri. Lalu benarkah dahulu David sempat ragu untuk mempersunting Gracia? Benarkah masa perkenalan dan pacaran mereka yang terbilang singkat membuat David dan Gracia belum sepenuhnya memahami karakter dan sifat masing-masing? Enggak. Jadi gini, bukan gitu. Setiap orang pasti dalam membuat keputusan hidupnya, pasti ada saatnya ini langkah saya udah betul atau belum ya gitu. Hanya seperti itu aja. Tapi tidak, akhirnya kami menikah dengan juga yakin dan oke. Itu hal yang baru. Cuman pembelajaran yang baru juga.
Jadi ada saatnya tekanan tinggi, lalu kita mungkin masing-masing jadi banyak pikiran gitu. Tapi perjalanan ini tidak ada yang pernah bicara bahwa menikah itu gampang ternyata gitu. Dan kami juga begitu, kami pasangan baru, kami pikir bagaimana nih dengan tanggung jawab kami yang besar, Mas. Mungkin proses dari perkenalan dan lain-lainnya gitu ya, mungkin cukup cepat yang saya lihat itu. Tapi ya kalau saya sebagai teman, saya ngelihat, kamu udah yakin? Dia bilang udah yakin, udah oke. Saya ngelihat semuanya juga kayaknya semangat ngejalaninnya gitu. Ya saya sebagai teman senang-senang aja ya gitu. Kayak punya tambah saudara baru aja nih gitu kan. Ya kalau makanya yang saya bilang tadi, kalau misalnya ada masalah sekarang atau kayak gimana juga mungkin yang harus dilaluin lah dalam proses adaptasi lah gitu. Pasti ada masalah, setiap rumah tangga itu pasti ada masalah, tapi mudah-mudahan masalah itu jadi bumbu-bumbu aja untuk jadi lebih kuat lagi, untuk jadi lebih langgeng lagi gitu. Di tengah kisruh rumah tangga mereka muncul pula kabar bahwa Gracia telah berbadan dua. Lalu bagaimana David menanggapi kabar itu? Seperti apa pula ungkapan cinta David kepada Gracia yang hingga sekarang masih enggan untuk berbicara? Enggak benar. Karena emang kita berdua memang dari awal, karena kita tahu tanggung jawab kita besar, ya masing-masing juga kita tulang punggung keluarga. Kita belum segera mau punya momongan karena kita masih harus banyak penyesuaian, masih banyak harus ngatur ini itu secara kekurangan. Jadi belum mau segera punya momongan memang. Berharap kamu yang kuat dan bawa dalam doa deh. Buat Grace iya. Kerjaan yang lancar dan I love you. Semoga diberi jalan yang terbaik, semuanya ke depannya untuk kebahagiaan masing-masing lah, itu aja. Cuman saya bisa berdoa aja. Berbeda dengan polemik David dan Gracia, pasangan kekasih Syahnas dan JJ justru perlihatkan kemesraan mereka. Di balik kebersamaan keduanya berlibur di Pulau Dewata, seperti apa aksi kepedulian Syahnas dan JJ saat mengunjungi Iron Man dari Bali? Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi bersama saya Nike Kusmarini. Dari polemik pasangan David dan Gracia, inilah romansa pasangan JJ dan Syahnas di Pulau Dewata, Bali. Tak hanya berlibur, pasangan yang baru saja jadian ini pun mengunjungi seseorang yang berjuluk Iron Man dari Bali. Lantas seperti apa pertemuan antara JJ dan Syahnas dengan Iwayan Sutawan, pemulung dan tukang las beranak 3 yang mengalami kelumpuhan di tangan kirinya itu? Benarkah ia membuat sendiri tangan robot seperti Iron Man?